Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam nahmaduhu wa warahmatullahi nastaghfiruh wabarakatuh. wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadiratillahir rabbi karena pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa kembali bersama Cikgu Hasni Tagili membersamai Bunda Soleha semua dalam acara Meet the Glasses sesi 5. Dan insya Allah malam ini bintang tamunya masih segar, masih muda, yang sungguh luar biasa karya-karyanya yang bisa nanti kita ambil atau kita culik ilmunya buat Bunda Soleha yang ingin sekali belajar tentang dakwah lewat editing video. Inilah narasumber kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para istri-istri beliau, para muslimin dan muslimat, dan insya Allah ya kepada kita semua pengemban dakwah yang berkecimpung di dalam dunia literasi. Semoga goresan pena kita memberikan warna bagi negeri ini, dan semoga apa yang bisa kita berikan untuk umat adalah secuil dari perjuangan dakwah kita lewat dunia literasi. Alhamdulillah, acara ini saya buka. Terima kasih kepada Gurunda Hasni Tagili yang memberikan saya kesempatan untuk membuka acara ini. Ada baiknya kita mulai sama-sama kita membaca basmalah dan surat al-fatihah di dalam hati ila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ala ridha ta'ala al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan lancar. Cikgu di tempat Sudah. alamin baiklah hadir di acara ini. Kurikulum kita saya dua 29 satu titipan anak tujuan kalau tidak mengikuti jejak jadi semoga semangat. Aktif di dunia editing video sejak 2010. Lalu komunitas video yang diikuti beliau adalah kelas multimedia Ustadz Ahmad Adiasta. Moto beliau adalah jadilah yang terdepan di dalam perjuangan Islam. Antul ya, semua mau jadi yang terdepan, tapi yang terdepan adalah yang punya usaha. Yang ingin jadi yang terdepan adalah yang punya cita-cita, yang punya visi dan misi ke depan mau apa. Yang ingin maju jadi terdepan adalah yang selalu memberikan kontribusi dakwah kepada umat. Yang jadi yang terdepan adalah yang mempunyai keikhlasan yang yang luar biasa, sehingga harus dicoba dan harus disemangati diri kita ini. Dan kalau sendiri tidak mampu, maka berkumpullah bersama orang-orang solehah, bersama-sama orang soleh, dan semoga semua keinginan itu bisa berpadu menjadi satu. Malam ini dengan judul menjadi
konten kreator dakwah. Yuk jadi pelopor konten kreator dakwah. Siapa sih yang mau? Ada yang kemarin kita sudah bahas tulisan opini bersama Mbak Ruth Sriwahyuni. Lalu kita dengan masternya SP, dengan Dek Nurul Akidah, juga dengan Bunda Lulu. Lalu sebelumnya dengan Nyai Dalang untuk melihat self branding. Sebenarnya kita bisa jualnya apa sih? Apa yang bisa kita jual? Apa yang bisa kita berikan? Apa yang ada di diri kita yang punya kelebihan? Lalu berikutnya malam ini jujur buat saya dunia kreator dakwah atau konten kreator itu dunia yang sebenarnya mengasihkan. Dunia yang saya lulusan komputer tapi nggak tahu eskomnya itu jadi sarjana kompor kayaknya, ada di dapur terus gitu ya. Tapi bukan di depan laptop, bukan di depan komputer gitu. Tapi eskom gue lo, eskomnya berubah ya kompor gitu ya. Jadi sebenarnya ngiri gitu ya. Ingin seperti Cikgu Ratu Ika, pernah belajar tapi rasanya memang luar biasa. Buat saya butuh waktu yang lama untuk bisa belajar itu gitu. Tapi kalau melihat suaranya yang merdu gitu ya, isi kontennya luar biasa, sangat menggugah, maka siapa sih yang tidak mau seperti Cikgu Ratu Ika gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau, insya Allah kita bisa. Mari sama-sama malam ini kita dengarkan bagaimana beliau ini memulai perjuangannya, memulai karirnya di dunia kreator konten dakwah, gitu ya. Dan bisa kita ambil ilmunya, dan jika memang ingin sekali belajar, boleh colek beliau, sehingga mudah-mudahan bisa belajar, ya. Malam ini kita hadirkan beliau di ruang Zoom malam ini. Monggo Cikgu Ika, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar agar bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Islam. Salawat serta salam kita sama-sama limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya kurang jelas. Iya, kedengarannya kurang jelas. Iya, kayak pecah. Kenapa ya? Kalau sekarang lebih jelas nggak? Iya, udah lebih jelas, Teh. Oh, kenapa ya clip on-nya kali ini? Sekarang udah lebih jelas. Iya, udah bagus, Mbak Ika. Salam serta salam kita sama-sama curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang akan senantiasa menjadi inspirator terhebat dalam hidup kita, dalam setiap detik langkah kita. Maka setiap apapun yang kita lakukan akan bermuara kepada apapun yang menjadi contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Termasuk ketika menjadi konten kreator dakwah, motivasinya juga bagaimana akhirnya mempersembahkan yang terbaik untuk Islam, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, mengerahkan semua potensi yang mereka miliki hanya untuk Allah, hanya untuk Islam, hanya untuk menyebarluaskan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Kalau tadi pertanyaannya, alhamdulillah juga, terima kasih sekali kepada Cikgu Hasni dan Bule Bibi, juga semua peserta yang hadir di sini. Masya Allah, jadi suatu kehormatan bisa diundang di forum ini. Padahal ngerasa
gimana ya, kalau di WCWH kan banyaknya yang nulis opini gitu, jadi aku agak kelelep. Tapi masih dipanggil juga gitu, jadi sebenarnya agak malu gimana gitu sama Cikgu. Dan tadi pertanyaannya adalah gimana sih perjalanannya gitu ya, memulai menjadi seorang kreator video. Sebenarnya kalau tadi bule di jurusannya adalah komputer, kalau aku sendiri itu nggak ada kaitannya sama sekali ya dengan komputer, nggak juga suka sama sekali gitu, benar-benar nggak suka sebenarnya sama dunia gambar, dunia video, itu benar-benar nggak suka sama sekali gitu. Apa ya, justru awalnya sempat mikir, benar-benar aku berazam aku nggak mau untuk bisa belajar video gitu. Tadinya sebenarnya apa ya, melihat bagaimana dakwah hari ini, dakwah di medsos itu luar biasa pengaruhnya, itu iya gitu. Kemudian kebetulan juga waktu itu mendapat amanah di tim dakwah itu, sebagai pembinanya anak-anak kampus lah ya gitu. Dan aku mau nggak mau gitu, kalau aku rasanya kalau aku membina mereka, berarti aku ketika pengen dakwah kampus ini harus sesuai dengan uslubnya atau wasilahnya juga disesuaikan dengan apa yang diminati oleh anak-anak muda hari ini. Dan anak muda sekarang memang berhamburannya di medsos gitu ya, dan mereka banyak banget yang akhirnya sadar dengan konten-konten dakwah yang ada di media sosial, karena sering banget sih nemuin fakta-fakta gitu ya. Tadinya pakaiannya parah banget, kemudian datang ke acara kajian dan dia berpakaian syar'i, atau ada juga yang pakai cadar gitu. Kemudian ketika ditanya dari mana dapat pemahaman pakai cadar dan pakaian syar'i ini, padahal tadinya nggak seperti itu. Banyak banget dari mereka yang merasa mendapatkan hidayah, wasilahnya itu dari media sosial, dari nonton video-video ustadz ternama kah gitu ya, dari tulisan-tulisan yang ada di media sosial gitu. Jadi aku melihat bahwa wah, benar-benar pengaruhnya besar banget ya gitu. Dakwah di media sosial terutama bagi anak-anak muda itu besar banget, makanya gelora hijrah itu kerasa banget kan ya, semakin besar arusnya, gelombangnya itu dengan adanya media sosial, apalagi dengan artis-artis hijrah yang kemudian yang mereka artis ya otomatis menjadi influencer gitu ya, influencer yang akhirnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, itu kan melalui media sosial yang padahal mereka nggak ketemu secara langsung kan gitu, nggak ketemu secara langsung juga, mereka tahunya dari media sosial. Maka dari situ ya aku ingin tim dakwah kampus benar-benar akhirnya tahu banget gitu apa yang dibutuhkan, konten-konten, bisa menyajikan konten-konten yang kekinian gitu, yang memang diminati oleh anak-anak muda, yang memang diminati oleh para mahasiswa yang banyaknya adalah di medsos. Makanya menggerakkan tim media gitu ya, tim media untuk bisa bikin video, meme, kemudian komik dan lain sebagainya. Dan tadi akhirnya mau nggak mau aku mulai, karena kalau mengarahkan itu kan kita harus tahu dong ya, mana yang standar bagus atau tidak gitu, mana yang kekinian mana tidak gitu. Akhirnya mau nggak mau ya aku ngulik-ngulik gitu kan, ngulik-ngulik di medsos, video apa sih yang bagus, video apa sih yang bagus gitu kan, konten-konten desain seperti apa yang kekinian, kemudian konten-konten komik yang seperti apa, supaya aku bisa mengarahkan mereka kayak gitu sih ya. Nah kemudian ketika misalnya ada kendala, kok aku gimana sih, aku bakal bisa berempati dengan kesulitan mereka kalau aku tahu sebenarnya seberapa ribet sih pengerjaan video itu gitu ya. Jadi aku pengen tahu misalnya ketika misalnya ada kendala di tim media kampus, saya videonya belum selesai bla 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 gitu kan, padahal acaranya udah bentar lagi. Nah itu
aku merasa aku harus tahu gitu. Aku harus tahu supaya bisa membimbing mereka, supaya aku juga bisa berempati. Oh, bikin video tuh susah loh gitu. Jadi aku nggak ngomel-ngomel juga kan. Maksudnya nggak neken-neken sadis gimana gitu. Akhirnya mulai apa namanya, cari tahu juga, mulai nyoba download aplikasi waktu itu, ketika tim media itu pakai Filmora. Yang waktu itu digunakan adalah Filmora Go. Ya udah, aku coba download Filmora di HP. Tapi ya Allah, ngeliat fitur-fiturnya aja, aku udah, aduh, nggak sanggup kayaknya, aduh, udah, ini maksudnya apa sih, nggak ngerti sama sekali. Dan memang aku bukan orang yang telaten, nggak sabaran, bukan orang yang telaten gitulah, lebih ke anak lapangan yang sukanya main fisik gitu. Sukanya main fisik atau konsep-konsep oke lah gitu ya, ngasih konsep ini konsep itu, dan ya di lapangan gitu, tapi nggak suka yang di gadget lama-lama ngulik-ngulik kayak gitu tuh, bener-bener nggak suka banget gitu. Tapi akhirnya aku juga merasa juga bahwa aku tuh waktu itu suka bikin puisi gitu, dan kayaknya walaupun dulu sebenarnya belum terasah banget ya suara aku, suara tuh belum terasa, tapi nggak tahu dulu tuh memang suka aja gitu kalau baca doa gitu ya, dikasih amanah baca doa misalnya gitu. Baca puisi juga dulu aku belum pernah ya, di tim dakwah itu diminta baca puisi. Belum pernah gitu, berarti kan memang belum terlihat bahwa suara aku tuh bisa untuk baca puisi. Nah, ada Ta'aroh tuh yang jago baca puisi, malah aku belajar banyak justru dari Ta'aroh waktu di Serang gitu. Kayaknya dulu juga ingat banget pernah baca narasi buat teatrikal tuh datar banget, jadi masih kurang bagus lah gitu ya. Tapi aku seneng untuk jadi pengisi suara kayak gitu, baca doa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu punya puisi judulnya Menolak Diam. Ada yang pernah nonton nggak sih? Itu tahun berapa ya? 2017 akhir kali ya? Apa 2018 sih, lupa aku. Ya, itu puisinya udah punya puisi, dan kayaknya aku pengen rekaman suara deh, dan minta anak media kampus buat bikinin, coba dong bikinin. Nah, dari nyoba pertama kali itu, responnya Masya Allah banget ya di Facebook waktu itu. Siapa sih lah, boleh. Nah, responnya itu Masya Allah, dulu tuh sampai 5.000 tayangan aja udah kayaknya banyak banget gitu loh di Facebook. Wah, 5.000 yang nonton, dahsyat banget kan. Kebayang nggak sih kalau aku nyampein sesuatu atau ngisi, apalagi yang ngisi kajian di hadapan 5.000 orang, itu kan banyak banget gitu. Nggak pernah ya terjadi dalam hidupku paling banter ya, belum pernah kayak ngisi kajian sebanyak itu. Kemudian komen-komentarnya juga Masya Allah, sampai kepala desaku itu sampai komen gitu, Masya Allah gitu. Masya Allah banget, ternyata di desa ini menyimpan mutiara apa gitu. Pokoknya agak lebay gitu kata-katanya. Kemudian dia share pas ketemu juga, sempat ketemu, Ika itu beneran suaranya Ika gitu. Iya Pak. Terus keren banget, banyak banget lagi yang share, kalah Pak Jaro nih, padahal biasanya suka banyak yang share waktu itu postingan beliau, tapi nggak sebanyak itu berapa ratus gitu ya yang share, lupa, mulai sampai 5.000 tayangan. Nah, dari situ kayaknya mulai ngerasa, oh kayaknya aku punya passion gitu di suara ini, dan mulai seneng gitu. Kemudian aku bikin puisi lagi, dan pengen juga untuk jadiin video, tapi aku belum bisa bikin video kan. Akhirnya nyuruh teman yang lain lagi.
aku anak kampus yang lain lagi gitu, jadi memanfaatkan anak-anak lah supaya mengasah ini mereka juga, mengasah kemampuan mereka juga gitu. Sampai 3 kali aku jadi pengisi suara dan narasinya dari aku, tapi dibikinin videonya sama yang lain. Nah, yang ketiga ini, yang kedua dan ketiga sempat ada trouble gitu. Lama gitu ya, padahal itu tuh waktu yang kedua itu tentang pembakaran bendera tauhid, ingat banget ya. Tapi ada kendala, kok lama banget ya pengerjaannya gitu. Makanya nggak sabar dulu, ternyata nggak enak ya kalau ngandelin orang lain. Nggak enak kalau ada suara ya. Maaf, yang lain bisa untuk di-unmute dulu. Yang belum meng-unmute, di-unmute. Iya, ada backgroundnya ini. Ada background. Ada backsound. Bisa di-unmute dulu, Bunda. Belum. Kan Di mute all aja, boleh di mute all aja. oke. Baik, lanjut. Nggak ketahuan yang mana. Ya, terus ngerasa, oh beda ya kalau dibikinin orang, kita tuh nggak bisa nyuruh cepet-cepet, apalagi ini bukan buat agenda tim sebenarnya, tapi untuk karya aku sendiri gitu kan. Jadi nggak bisa ngeburu-buru juga gitu. Jadi padahal ini tuh yang harusnya berita yang lagi up to date gitu kan, jadi harus buru-buru. Ternyata susah juga. Akhirnya penasaran juga kan, yang tadinya udah sempat azam, aku ini bukan nggak gue banget gitu pokoknya, nggak aku banget, pokoknya aku nggak mau belajar bikin beginian lah, udahlah itu mah passion orang aja gitu, aku mah yang lain aja. Nah tapi akhirnya lama-lama ya udah ya, karena ada kendala itu, coba belajar, searching di YouTube, dan alhamdulillah sih ketemu sama satu aplikasi yang lebih mudah kalau menurutku. Biasanya setiap orang tuh punya sukanya beda-beda gitu, dan kebetulan karena aku nggak suka banget yang ribet, kebetulan dapat aplikasi InShot yang lebih simpel lah ya. Waktu itu ngeliat kain master juga, toolsnya banyak banget, pusing apalagi satu-satu juga. Ini buat toolkitnya banyak kain master. Ya, banyak banget gitu. Dan tadi aku nggak suka yang ribet-ribet, males banget. Makanya akhirnya pas dapetin itu tuh, wah ternyata gampang nih gitu. Nggak sesulit kain master atau Filmorago gitu. Jadinya ya udahlah yang sederhana aja. Masya Allah, anak didik yang rajin Mbak Putri. Ya, dari situlah jadi nggak belajar ke orang, berani-beraninya sih ya buka kelas sebenarnya. Mohon maaf ya, apalagi kelas angkatan perdana itu berarti percobaan. Ada Bu Hasmi juga ternyata. Itu masih percobaan pertama kayaknya. Karena memang cuman modal belajar dari YouTube gitu. Kemudian juga merasa ada dorongan, karena dari dorongan kecintaan terhadap dakwah ini gitu, dan setiap melihat ada potensi yang kita miliki, kenapa sih nggak digunakan untuk Mbak Yudia juga kenapa sih nggak digunakan potensi yang kita miliki untuk bisa optimal untuk dakwah kayak gitu. Maka ketika melihat ada sedikit aja potensi diri, ya udahlah diceburin aja buat dakwah gitu. Ngapain buat yang lain? Bukankah potensi ini kelak akan dihisab sama Allah dan dengan hisab yang sangat berat gitu. Maka ketika aku ngerasa, oh aku senang bikin puisi nih, dan aku senang jadi pengisi suara gitu. Makanya akhirnya dengan dorongan kecintaan terhadap dakwah itu juga yang akhirnya alhamdulillah jadi memudahkan gitu loh. Makanya luar biasa sih kalau aku ngerasanya dorongan keimanan itu adalah dorongan terhebat yang harus dimiliki oleh semuanya ketika ingin menjadi apapun gitu ya. Karena benar-benar bisa menghancurkan sekokoh apapun benteng-benteng penghalang kayak gitu.
apalagi ketika tahu ada satu passion yang bisa dioptimalkan gitu ya dengan membuat video. Oke, bikin videonya nggak bisa, tapi udah ada modal jadi pengisi suaranya kan lumayan gitu. Jadi gitu sih. Boleh. Kalau ngelihat, saya panggilnya sebenarnya ini Adinda saya ini, tapi kalau orang sekarang Iya, kan. tetehnya, teteh Ika, dari 2018 ke 2020 sebenarnya hitungannya baru ya, 2 tahun. Cuma kalau saya melihat hasil kerjanya luar biasa, sungguh optimal. Punya tujuan, visinya apa sih? Misinya apa sih? Sampai segitunya, sampai berani buka kelas. Nggak ada ini, nggak ada semua. Nggak ada yang langganan. Pak Jair lah yang langganan. Dari yang kita lihat di sini, setiap ada hasil kerja TIK itu buat saya berudul banget gitu. Kira-kira gimana itu? Misinya apa gitu sampai segitu semangatnya bikin video, sampai nelurkan yang namanya Sri Astuti itu yang suaranya voice over seperti gurunya renyah-renyah gitu. Jadi voice over. Itu pinter muridnya aja sebenarnya. Jadi gini, aku ngelihatnya sih pas apalagi waktu awal-awal, alhamdulillah aku ngelihat dulu ya pas tahun 2018, kelas pertama itu tahun berapa sih Mbak Sri? Aku lupa masuk tahun berapa ya. Kelas pertama tahun kemarin itu batch 3 ya kalau nggak salah, berarti 2019 berarti ya, tahun laluan kayaknya ya. Tahun laluan benar-benar. Saya juga ikut daftar. Nggak tahu batch berapa. Tapi murid yang tidak menyerahkan tugas. Nggak ngumpulin tugas. Pada pengakuan. Kalau kata Teh Serli, murid yang baong naon itu Teh. Baong itu naon Teh. Baong itu nakal ya? Iya nggak sih Teh? Aduh, aku juga orang sekarang nggak bisa bahasa Sunda. Ya, nah itu ada terjemahannya itu. Ada terjemahan. Ada Ibu Sri Ratnapuri juga bisa nerjemahkannya. Nah, dulu aku ngelihatnya sih belum ini ya di aku ngelihat di medsos konten kreator dakwah dari kalangan akhwat, dari kalangan nisa itu sangat sedikit gitu. Kalau aku ngelihatnya ya, kalau dari yang laki-laki itu kan banyak yang terkenal dari Yuk Ngaji gitu kan, anaknya Ustadz Felix banyak lah gitu ya. Itu dari yang laki-laki tuh banyak banget dan luar biasa banget juga efeknya gitu kan. Yuk Ngaji itu pernah datang ke acara Yuk Ngaji sekali kan ya, aku ngerasain banget sih ya ketika mengoptimalkan dakwah di media itu benar-benar memudahkan dakwah di kehidupan nyata banget sih ya. Makanya waktu itu acara Yuk Ngaji juga bisa hadir 1.000 peserta tanpa capek-capek kan, bikin pamflet yang disebar secara nyata gitu ya. Kalau dulu kita bagian harus nempel-nempel pamflet di mana-mana gitu kan, nyebar undangan secara nyata gitu. Tapi ya dengan optimalisasi dakwah di sosmed, masya Allah banget. Bisa ini nggak perlu kerja keras yang ekstra. Kalau dulu inget banget kalau pernah jadi humas tuh sampai perjalanan 2 jam gitu ya, perjalanan 2 jam untuk ngirim surat ke kampus yang di ujung gitu. Itu lebih berat lah ya upayanya. Tapi ketika mengoptimalkan medsos, ketika mengoptimalkan medsos itu untuk ngadain yang Madia Dibuka Teika suaranya dibuka dulu. Yang satu Ika bukan tadi dari Mangga, tadi lanjut. di mute. Baru. 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 Iya, dengan mengoptimalkan medsos gitu. Itu kita kerja fisiknya nggak terlalu besar lagi untuk menghadirkan peserta. Terasa banget sih ya dengan konten-konten yang bagus, video yang bagus, video ajakan yang bagus.
desain yang kece gitu ya, komik-komik yang menarik gitu buat anak-anak muda. Dengan medsos aja waktu itu pernah sampai kalau ngadain acara 100 orang, plus 3 baru dibuka pendaftaran aja itu udah full. Sampai membludak lah gitu ya. Kemudian acara buat 200 orang, 250 orang itu lebih mudah dengan media sosial aja gitu ya. Kayak gitu. Dan waktu itu ngelihatnya dari kalangan akhwat itu masih sangat sedikit. Makanya pengen banget ya untuk, kalau aku tuh gimana ya, kayak nggak bisa gitu nyimpen sesuatu yang aku ngerasa ini tuh penting banget loh, ini tuh besar banget loh pengaruhnya, itu nggak bisa disimpan sendirian gitu ya. Makanya pas kenal dakwah emang jadi greget kan ya, greget gitu, panas gitu ya ketika melihat masih banyak maksiatan, padahal bisa dilawan ya dengan konten kreator dakwah, dengan optimalisasi dakwah kita di medsos gitu ya, dengan video apalagi lebih cepat banget, mudah dicerna gitu kan. Coba aja ibu-ibu lebih mudah baca tulisan di Muslimah News apa mudah dengar video MMC? Kan lebih mudah untuk memahami MMC kan ya, dibandingkan baca Muslimah News. Jangan-jangan baca judulnya sampai paragraf pertama udah nggak dilanjutin lagi. Enggak, itu aku doang. Kalau dengar video MMC kan lebih mudah untuk dicerna gitu. Audio visual. Audio visual lebih mudah untuk dipahami. Padahal kadang isi kontennya adalah dari tulisan Muslimah News gitu kan. Tapi kita lebih mudah akhirnya mendengarkan dari audio visual. Aduh, anugerah itu, kalau suara indah itu anugerah. Tapi dulu tuh kayaknya nggak ada yang ngerasa suara aku bagus ya. maksudnya tuh kadang kita sendiri nggak sadar gitu dengan potensi kita itu. Juga tahu. Kadang kita tuh suka nggak sadar gitu. Komennya malam ini lucu-lucu, komennya malam ini. Dia jadi bikin galpok. Kayak gitu, makanya TIK-nya rajin baca news stikernya lagi. Iya emang. Nah, makanya pengen banget nih bisa untuk menyebarluaskan, walaupun sebenarnya masih seadanya banget gitu, masih seadanya banget ilmu yang dipunya gitu kan, nggak jago-jago amat juga gitu. Tapi aku ngerasa, wah videonya nggak bagus-bagus amat juga, tapi lumayan juga banyak yang nonton. Kalau suara Indonesia, suaranya mendukung dan narasinya juga ngena gitu ya. Waktu itu soalnya pas awal-awal ya cuma satu video doang. Ingat banget bikin video tentang ibu di persimpangan jalan, itu awal-awal belajar video, ya udahlah yang paling mudah, gimana bikin yang paling mudah dulu gitu. Cuman background videonya tuh cuman kayak bunga-bunga yang nggak sesuai banget kan dengan kontennya. Tapi luar biasa juga ternyata, sampai temanku yang polisi gitu, aku nggak tahu, padahal aku nggak tahu bahwa kita tuh temenan di Facebook, karena dia nggak suka like, nggak suka share, nggak suka komen, nggak pernah ninggalin jejak sama sekali. Tapi tiba-tiba inbox gitu, minta videonya katanya. Kayaknya cocok banget buat kondisi istrinya, kayaknya istrinya wanita karir. Saya agak nyinggung wanita karir di situ. Nah, tausiah gimana? Perasaan nggak ada tausiahnya deh. Maksudnya videonya TIK. Oh iya. Berasa apa gitu. Gitu ya. Aku jadi lupa. Di grup Sahida, aku ngisi ini benar. Ngisi kajian di grup Sahida Sahabat Hijrah dan Dakwah Jakarta. Itu bukan video ya, audio. CM doang. Iya. TIK, kalau ngelihat, kalau dengar TIK ini sama dengan saya mendengar Ustadz Felix Show. Kalau ngomong nggak punya jeda.
terus gitu. Kayak nggak kehabisan kata-kata gitu loh, luar biasa kan gitu kan. Kalau buat penulis opini itu udah jadi 3 judul itu. Waduh. Apa? Masya Allah. Berarti Masya Allah. saya pertama kali melihat Ustadz Felix Shaw itu adalah orang yang itu luar biasa, itu aksaranya itu luar biasa di otaknya gitu kan. Dan kali kedua ini orang kedua yang saya temui kalau ngomong nggak pakai jeda ini Ika Khairunisa ini Rat. Ya Allah, Saya bilang Masya Masya Allah ini ya. Jauh Apa banget namanya? sih. Ada Orang aja gitu. intelek emang gitu, Bule. Cepet-cepet ngomong, kalau dia lambat lupa. Iya, Ambiar. lupa gitu kan. Jadi apa namanya? Cuma begini Taika. Kan beda. Kebanyakan saya jujur nih, saya mewakili ibu-ibu jelita. Kayaknya kalau mau bikin video kok kayaknya nesumen gitu. Kalau orang Jawa bilang ya Allah kasihan banget gitu ya, waktunya susah gitu ya, nggak ada. Sudah gitu pertama kali saya buka KineMaster itu, Masya Allah, saya pertama kali coba bikin video itu pakai Viva Video. Itu sudah bisa, sudah pakai suara saya, sudah pakai ini dan pakai itu, sudah ngerti durasi dan segala macam. Lalu Padahal Viva Video hilang dari Play Store. Suara saya medok ini loh. Terus sudah begitu, saya pakai KineMaster itu sama belajar sama cikgu juga. Ya Allah, ini apa lagi gitu ya? Banyak sekali tools-nya yang saya nggak ngerti, memadukan antara suara dengan gambar, durasi waktu dengan nyanyi lagu dan backsound dan segala macam. Nah, kira-kira hal apa yang harus kita lakukan nih buat emak-emak jelita begini nih? Karena kan yang pasti harus punya konten dulu. Konten itu adalah yang isinya yang harus sesuai. Kita mau bikin apa? Tujuan kita apa? Lalu gambarnya bagaimana? Lalu backsound itu banyak banget perintilannya. Kira-kira model-model kayak saya, model-model kayak apa namanya, yang sudah di atas 45 tahun, 40 tahun, rasanya kayaknya mendem aja gini. Jadi apalagi kalau yang kita lihat kayak pengikutnya TIK ini kan yang masih pada muda-muda ini, ada Dek Sri Astuti ya, dan anak-anak kampus ya? Biasanya yang lebih ya, anak-anak kampus yang biasa lebih gercep untuk apa namanya mengerjakan video. Tapi mungkin nggak kalau dari TIK selama ini menggurui beberapa para penulis yang masuk ke kelasnya TIK, ada nggak yang usianya jelita tapi hasilnya luar biasa? Bisa nggak sih sebenarnya kita bikin itu? Kasih semangat nih buat ibu-ibu jelita yang malam ini hadir ya malam ini. Ada yang jawab, mending nulis aja katanya. Sebenarnya sih kalau misalnya udah dicoba tapi kesulitan banget, itu bisa kerjasama ya. Makanya waktu beberapa belakangan ini aku juga menggalakkan bagaimana kita tuh bisa berkolaborasi. Sekarang juga aku lagi pengen fokusnya bukan di editing videonya, aku lagi pengen fokus belajar voice over-nya, belajar suaranya gitu. Makanya ikut kelasnya Ustadz Ahmad Adiasa tuh karena memang pengen belajar keolah vokalnya gitu. Dan memang kalau sekaligus vokalnya juga, bikin tulisannya juga, editing videonya juga, itu mungkin agak berat ya bagi yang sudah jelita. Tapi beberapa banyak yang malah luar biasa semangat juga ya ibu-ibu jelita. Kayak Bu Lilik Yani waktu itu tuh rajin banget pas ikut kelas, habis ikut kelas. Buat beliau mau big applause deh pokoknya deh kalau buat Bunda Lili. Masya Allah, semangatnya. tulisannya keren, terus video juga bisa, keren banget ya. Bu Sita, ada aja ya dari Makassar ya, Kak Indah, itu juga rajin tuh. Mbak Indah, Indah juga emang jelita juga ya? Kak Indah seusia dengan saya. Wow, ya Allah, keren banget. Ada. Oh, ada. Ada, Bunda Lili sudah datang dari tadi. Tuh kan, keren banget. Masya Allah, kayaknya cocoknya nanyanya ke Bunda Liliani ya, Liliani. Kalau untuk tips yang jelita tapi
luar biasa banget tuh, bisa sampai bikin konten video gitu. Gak masalah sih walaupun sederhana. Tapi kalau ngerasanya, aduh udah pusing banget gitu ya, tapi ngerasa punya passion di nulis, dan pengen banget tulisannya tuh, punya mimpi tulisannya juga bisa jadi video, nah itu bisa kerja sama anak muda. Makanya aku juga lagi apa sih namanya, ngelola akun dakwah juga kan, namanya Inspirator Hijrah, boleh di follow di IG-nya. Nah itu rata-rata adalah murid tadinya pernah ikut kelas videoku gitu, dan aku rekrut mereka yang kelihatannya konsisten untuk bikin video gitu kan. Nah mereka tuh akhirnya yang lebih banyak bikin video gitu. Kadang aku nyumbang tulisan sama voice over-nya doang kayak gitu. Sesekali bikin videonya Sudah juga berapa sih ya. hasil? Sudah berapa hasil karyanya, Teika, keseluruhan? Nggak dihitung ya? Nggak dihitung ya jumlahnya kan, kalau buku gampang hitungnya ya. Oh udah 3 buku, 5 buku gitu kan. Kalau video kan banyak maksudnya. Jadi nggak dihitungin. Tapi itu perlu juga loh, maksudnya perlu buat portfolio kita ya, mulai dari 2017 mulai berkarya, lalu nanti masuk 5 tahun, bukan menggiring sebenarnya, tapi memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri dengan portfolio tadi. Lalu pada saat nanti kita punya hasil yang lebih bagus, kita paham bahwa ini loh perjalanan kita. Nah, jadi mungkin dari situ pasti adalah video yang paling berkesan, atau video yang itu bikinnya susah banget, atau bagaimana, kira-kira ada nggak ceritanya begitu? Mbak, Najwannya nangis. Lagi nggak ada bapaknya lagi. Aku izin sebentar ya. Iya, silahkan, Ya, silahkan Teh Ika, silahkan. Iya. Iya, dilema ya. Drama, bukan dilema. Iya, saya ambil alih dikit ya, Bule. Mangga, Cikgu. Iya. Jadi tadi menyambung ya, jadi teman-teman yang saya juga ngerekrut anak muda ya. Ada Mbak Sri Astuti dan Mbak Lian. Ya, jadi tadi nih ya udah saya tandain ibu-ibu yang sudah membuat pengakuan, katanya mending nulis, mending ini, mending itu. Nah, ya jadi sebenarnya itu solusi banget ya. Jadi seperti yang saya alami, kalau saya alhamdulillah belum jelita ya, tapi sudah kepala 3. Cuma karena so sibuk, ada baby dan lain sebagainya, maka saya merekrut 2 orang tadi ya. Jadi ada yang voice over-nya, kemudian ada yang editing video. Jadi saya sumbang tulisan. Nah, untuk teman-teman ya yang yang merasa kesulitan ya untuk membuat konten video, bisa coba seperti itu ya, bisa coba berkolaborasi. Kalau misalnya kesulitan cari orang, bisa minta rekomendasi sama Mbak Ika ya. Jadi beliau insya Allah punya stok, punya stok. Ya jadi banyak produsen ya untuk editing video yang usianya masih terbilang muda ya. Walaupun sebenarnya tua atau muda sama-sama sih ya, ada kesibukannya masing-masing. Cuma memang kalau produktivitas untuk utak-atik video ya, itu memang biasanya dunianya anak muda ya, dunianya para milenial. Ya, karena ini ya ada itu yang dari Makassar, ada Bu dosen Bu Suryani ya. Kemudian ada Bu Guru Adira, ada kayaknya di sini ya. Halo Bu Guru. Ya, Masya Allah ada ya. Kemudian ada Aka Indah ya. Jadi beliau bertiga ini saya bilang ya, emak-emak ya dengan segudang kesibukan. Satunya Bu dosen, satunya Bu Guru, satunya ya Bu Guru juga ya. Jadi tetap bisa kolaborasi ya, ganti-gantian. Nulis naskah, kemudian voice over, dan
editing video. Siapa lagi ya yang saya tahu? Mbak Karlina, ada nggak ya orangnya di sini? Ada Mbak Radia juga itu ya, yang dari Kalimantan Selatan kalau saya tidak salah ingat. Jadi orang-orang tadi itu ya, itu bisa ditiru ya, apa yang mereka lakukan. Jadi kolaborasi tadi itu sebenarnya bisa menolong ya untuk teman-teman yang merasa, aduh nggak ada waktu ya, kemudian merasa tools dari aplikasi ya itu terlalu jelimet. Nah, bisa disiasati dengan demikian. Iya, Teh Ika sudah kembali bergabung ini sama kita ya. Lanjut deh. Ya gitu sih ya, tadi banyak ya Masya Allah ibu-ibu yang sangat luar biasa. Justru Mbak Anita malah sudah minta direkrut. lebih banyak yang ikut kelas tuh rata-rata ibu-ibu. Jadi aku salut banget sih, keren banget semangat para emak-emak sekarang tuh sampai double kelas kan ya, ikut kelas nulis juga, kelas desain juga, kelas video juga gitu. Makanya mabok PR juga sih sebenarnya. Iya, tapi rata-rata ibu-ibu yang semangat. Tadi ada juga Bu Emi ya yang batch sekarang yang masih berjalan kelasnya. Bu Sita juga ya. Aku nggak bisa ngelihat yang hadir di sini sih karena pakai HP jadi nggak kelihatan semuanya. Gitu. Tadi benar kata Bu Hasni bisa kolaborasi, itu lebih enak banget sih supaya lebih memudahkan gitu dan bisa lebih produktif gitu dalam berkarya. Oh iya, banyak tuh kan ibu-ibu banyak. Rata-rata memang ibu-ibu, jadi benar-benar keren banget kali ya. Karena memang lebih banyak di Facebook ya. Kalau yang ikut kelas editing videoku dan jamaah di Facebook itu rata-rata adalah mamah muda dan ada yang ceritain juga gitu. Biasanya kalau yang anak-anak muda dapat infonya dari Instagram gitu. Kalau di Facebook tuh memang temennya sama emak-emak rata-rata gitu. Tapi semangat belajarnya luar biasa. Kadang berarti sudah banyak ya juga, menelurkan gitu. murid. Ingat nggak jumlah muridnya TIK? Ada berapa? Kalau yang ngerjain PR video kan dimasukin ke grup alumni ya. Kalau yang ngerjain PR video tuh dimasukin ke grup alumni itu ada 200-an. Tapi kalau 200-an itu pun ada yang lupa belum masuk link, ada yang nggak punya Telegram kayak gitu sih. Karena dikasih linknya. Dan sebagiannya ada juga yang nyerah duluan gitu, nggak ngerjain PR. Tuh ada. Mungkin karena lagi sibuk, jadi nggak fokus. Kadang kalau di sambi juga memang agak sulit juga sih gitu ya, di sambi banyak kelas. Karena video memang nggak bisa dipungkiri lebih ribet daripada sekedar kelas nulis gitu kan. Karena kan bikin video harus nulis juga. Kadang harus butuh basic kemampuan desain juga gitu kan. Alhamdulillah. Oh iya tuh. Uni banyak muridnya. Malam ini diserbu sama muridnya TIK semua. Iya, banyak banget pokoknya ibu-ibu yang keren-keren. Dan hasil videonya juga bagus-bagus, Masya Allah. Baik. Baik, Cegu silahkan kalau ada yang ingin ditambahkan. Iya, jadi tadi sebenarnya saya mau nanya itu ya, yang bagian emak-emak, tapi udah ditanyain sama Bule. Ini aja deh, kan banyak ya, jadi Mbak Ika kan sudah muridnya banyak ya, karyanya juga banyak. Tadi menyambung sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bule. Ada tidak ya video yang sampai hari ini ya itu masih terbayang-bayang ya, masih terkenang-kenang, maksudnya saking berkesannya video tadi ya. Cerita di balik layar ini. Silahkan Teh Ika. Kalau Teh Ika, kalau di AMI Award itu the best video. Iya. Dia bingung. Semuanya bagus kayaknya. Sebenarnya
kolaborasi sih ya, bukan aku yang bikin videonya gitu. Yang waktu kalau yang aku bikin video bukan yang paling bagus dari segi editing videonya ya, tapi yang berkesan itu video jangan-jangan aku berdusta, sebenarnya menolak diam yang video pertama itu karena dibuatin sama orang sih ya, itu juga menurutku itu paling berkesan sih, itu berkesan banget maksudnya, suka banget kata-kata narasinya gitu, dan apa namanya voice over-nya juga kalau jangan-jangan aku berdusta itu kan renungan, dan lumayan banyak juga yang feedbacknya gitu, ngerasa tertampar gitu, jelek banget, ikut nangis, muhasabah gitu ya, mewek-mewek. Aku juga bacanya juga benar-benar penuh perjuangan sih, soalnya ternyata lebih susah juga kalau bacain renungan kayak gitu. Padahal kayaknya suara aku cocok untuk melo-melo gitu kan ya, melo-melo gitu. Tapi ternyata judulnya aja Mak jelek, jangan-jangan judulnya aja enak dilihat, denger. Iya. Itu motivasi untuk para pengemban dakwah sih, jangan-jangan kita berdusta bilangnya serius berjuang kayak gitu. Nah itu feedbacknya luar biasa, dan perjuangan buat voice overnya juga, rekaman suaranya itu masya Allah banget. Aku sampai berapa kali ngedengerin kok nggak dapet feel-nya juga ya. Kok aku baca tulisannya sedih, pengen nangis, tapi kok ngedenger suaraku nggak pengen nangis gitu. Makanya aku ulang lagi sampai benar-benar aku bisa nangis ketika dengar suara aku itu gitu. Karena kan targetnya renungan, aku harus nangis nih dengernya gitu. Jadi Masya Allah ya. kayak gitu sih. Sama kalau yang renungan lagi juga pencarian jati diri itu juga suka banyak sih ya sebenarnya. Kalau yang tadi yang videonya dibuatin yang berkesan itu yang Mustafa Kemal, ya Allah, itu sampai sekarang masih ada aja yang komen sampai sekarang, padahal udah dari kapan tuh ya, itu terakhir aku udah lihat yang nonton 85.000 orang, 85.000 tayangan, tapi masih ada aja yang masih komen. Aku udah, biasanya kan aku kalau balas komen lagi supaya naikin lagi tuh ya, biar up lagi gitu, biar banyak lagi yang nonton, tapi ini udah banyak lah, jadi males komennya lagi. udah banyak Iya. banget. Masya Allah, itu video favorit saya juga itu ya. Itu susah banget, aku ngerasain bacanya. Bayangin aja itu video 7 menit. Kan buat video 4 menit aja lama ya. Itu 7 menit, terus sejarah gitu kan. Jadi bukan kayak puisi kan. Jadi kata-katanya panjang gitu. Kata-katanya panjang dan sampai durasinya 7 menit, benar-benar itu keblik-bek kata-kata tuh sering banget salah-salah, ulang lagi gitu. Salah-salah kata, sampai ngerasanya udah kayaknya nggak bisa optimal banget nih, kepanjangan gitu. Makanya nggak nyangka aja gitu bisa banyak banget yang nonton gitu. Masya Allah, berkat pertolongan Allah kayaknya, dan memang kontennya mungkin pada emang enak juga kali ya sama kontennya. Jadinya banyak yang nonton. Iya, Masya Allah, keren banget emang ya, video salah satu video favorit saya itu ya, bahkan sampai ada yang japri itu ya, itu ditanya sumbernya dari mana, bla 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 bla, Masya Allah. Penasaran dia ya. Padahal cuma ngecek doang ya. Iya, jadi sejauh ini ya, jadi mana lebih challenging nih ya, bikin video yang durasi pendek atau yang durasi panjang? Kemudian efeknya ke publik yang mana yang lebih ngefeknya? Sebenarnya dulu aku kan awalnya dari belajar nulis dulu gitu ya, belajar nulis lebih dulu gitu. Dan dulu tuh suka banget kata-kata mati. Nah, dulu di Facebook itu dulu ya, waktu awal ikut-ikutan kelas tuh kayak aku tuh susah, kayak ngomong kan susah berhenti ya, nulis juga susah untuk nulis pendek. Aduh,
susah untuk nulis pendek gitu. Jadi benar-benar ternyata nulis pendek juga susah ya bagi yang terbiasa curcol, ya walaupun nulisnya curcol gitu, bukan optimis. Biasa nulis panjang, nulis pendek susah. Terus aku ngelihat peluang di Instagram tuh karena tadi aku backgroundnya membina anak-anak muda gitu ya, makanya aku pengen deh nyoba Instagram, aku pengen belajar Instagram gitu supaya bisa belajar untuk dakwah di Instagram juga gitu. Makanya dulu yang tadinya cuma 600-an gitu, dulu mah ngerasanya wah yang punya 1000 followers aja banyak ya, karena susah banget dapetin followers di Instagram. Kalau yang punya Instagram ya susah gitu dapat 1000 juga gitu kan ya. Akhirnya lama-lama belajar gitu. Oh di Instagram mah nggak enak banget, aku nggak suka Instagram juga tuh tadinya, bener-bener nggak suka karena dibatasin kan tulisan kita, sebel banget gitu. Udah nulis panjang-panjang, dipotong sama Instagram. Harus lanjutin di komen. Pokoknya nggak suka banget lah. Video juga waktu itu 1 menit doang kan. Sedangkan kalau di Facebook kan bebas ya. Bisa video panjang, sepanjang apapun bisa. Gitu. Tulisan sepanjang apapun bisa. Di Instagram tuh dibatasi gitu. Cuman Videonya 1 menit. Jadi nggak suka banget. Tapi itu lagi-lagi karena ngerasa tahu kepentingannya tuh untuk apa gitu ya, akhirnya aku belajar lagi gitu, belajar gimana sih optimasi Instagram gitu ya. Makanya termasuk aku belajar nulis yang pendek-pendek, nulis lah quotes, udah lama nulis quotes, akhirnya susah juga nulis yang panjang lagi. Dasar emang. Belajar dari nulis quotes supaya belajar latihan nulis pendek intinya. Nah itu lebih susah kalau menurut aku. Tapi pas akhirnya aku waktu itu sempat vakum juga kan. Aku sempat ditanya, emang Ika jadi PJ kampus emang sempat ya? Bikin kelas video, bikin video gitu. Aku tuh jadi ngerasa, iya ya, aku keburu nggak sih sebenarnya. Aduh, aku ngelalain nggak sih gitu ya. Sempat agak vakum gitu. Terus akhirnya gimana ya mulai bikin video lagi untuk ngisi konten di Instagram. Akhirnya quotes yang pernah aku tulis di Instagram itu aku jadiin video. Najwan bangun lagi. Nulis, izin dulu bentar ya. Iya silahkan. Ibunya ini banget, ibunya larinya cepet banget. Nah, terus ikut aja ya. Abang Najwan ikut ya. Banget Masya Allah, soleh. Ganteng. Iya. Aduh, pipinya putih banget tuh. Lanjut ya. Iya, silahkan. Lanjut. Ikut aja Dede, nggak apa-apa. Ikut ya. Abang ikut, ada siapa tuh? Ada Falah. Nah, ada abang ganteng lagi. Amin. Nah, jadi aku mulai nyoba untuk coba deh bikin video yang pendek, yang nggak nguras energi gitu ya, karena aku juga punya amanah di kampus ini gitu ya. Jadi gimana caranya, apa sih passion aku sendiri bisa tetap tersalurkan tapi nggak ganggu amanah dakwah gitu intinya mas. Terus akhirnya quotes yang ada aku jadikan ini video gitu, dan itu rata-rata nggak sampai 1 menit ya, ada yang cuma 40 detik, ada yang 1 menit, tapi Masya Allah nggak nyangka banget juga gitu, di Instagram tuh justru dari video-video pendek yang cuma 40 detik, ada yang 1 menit gitu, itu pertambahan followersnya lebih cepat gitu, dan mereka pada bilang, pada komen-komennya juga jelek banget, bla 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 gitu kan, jelek ngena banget gitu walaupun pendek kayak gitu-gitu tuh. Banyak yang DM juga gitu, ada yang WhatsApp juga gitu. Kayak gitu sih. Jadinya ternyata video pendek ataupun panjang tergantung dari target pasar kita gitu. Kalau di Instagram memang cocok banget video yang 1 menit tuh. Dia tuh kan kalau video pendek 1 menit lebih mudah viralnya dari sisi gampang di-download, kemudian gampang di-share di Snap WA. Kalau video yang terlalu panjang kan di Snap WA pasti nggak bakalan di-share semuanya kan gitu ya. Paling ke grup-grup gitu.
Tapi kalau video pendek itu lebih cepat aja penyebarannya, Jadi sebenarnya dua-duanya bagus-bagus aja, yang panjang ataupun yang pendek, tergantung dari medianya kita mau posting di mana gitu. Sekarang sih Instagram juga ada IGTV juga sih ya, yang bisa panjang, bahkan lebih dari 1 jam ya. Makanya live itu kan bisa jadi bisa di-start di IGTV. Baik, Ya, kita berarti buka nggak ada ini ya. room chat. Ada pertanyaan, mungkin ada sudah 20-30. Nggak terasa kalau sama Teh Ika ngobrol ya. Masya Allah, udah 1 jam ternyata ya. 1 jam. Mungkin ada Bunda Soleha, kita buka termin pertanyaan, Cegu. Iya, silahkan. Mangga, Belum kalau ada yang nanya mau di room chat, bertanya, langsung aja. Iya, langsung kayaknya di tadi on cuman mic-nya. komen-komen aja. Iya, meriksa-meriksa juga di room chat ya. Kali ada pertanyaan, ternyata belum ada. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Saya. Bu Kalau siapa tuh? Adira. Mangga. Bu Guru, silakan Bu Guru. Monggo, Bu Guru. Nah, ini bagian dari jelita ya, Bu ya? Enggak mah, beliau masih Bisa muda. dimintain. Masih muda dia itu. Nanti Oke. imut. Bisa ditebak dari wajahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pemaparan dari Cikgu Ratu Ika dan Cikgu Hasni juga, semua, Bu Didi juga luar biasa. Yang ingin saya tanyakan itu begini, terkait dengan video, kan ini adalah salah satu wasilah dakwahnya kita. Terus ada yang sebenarnya di hati saya ini agak sedikit menimbulkan pertanyaan begini, Cikgu, terkait dengan suara yang dikeluarkan lewat video itu. Kalau saya sih mungkin suaranya tidak seksi, tapi kalau suaranya Cikgu Ratu, ya biar diapain aja itu kedengarannya gimana ya? Enak aja didengarnya. Nah, gimana ini kira-kira dalam pandangan Islam, Cikgu? Ya gimana ya? Apakah masih dalam koridor syariah, masih aman begitu atau bagaimana menurut Cikgu? Mungkin seperti itu, Cikgu. Pertanyaan saya. Anti Kira sama saya, kalau saya medok Jawa ya, nggak mungkin juga jadi voice over. Itu aku nggak boleh ngomong juga dong ya. Kalau aku ngomong bisa berdua boleh di buat kehidupan bahasa nyata. daerah. Monggo, Teh Ika dijawab. Kira-kira kalau menurut pandangan Teh Ika, bagaimana dakwah yang lebih banyak menggunakan suara kita, padahal bukan hanya yang akhwat saja yang menikmati, tapi juga ada mungkin di luar sana para ikhwah, pada bapak-bapak juga ternyata ikut mendengarkan. Suami saya pernah dengar juga. Ada maksud FB-nya. Kalau yang aku pahami sih, ketika bentuknya gambar atau video, itu kan beda ya dengan secara langsung, ya kan, hukumnya gitu. Kemudian juga yang aku pahami sih, yang nggak boleh itu kan mendayu-dayukan suara. Sama aja sih kayak misalnya pro kontra ini loh, muslimah tampil wajahnya, membuat video menampilkan wajah gitu kan ya. Yang penting kan sebenarnya sudah menutup aurat dengan syar'i. Ketika pun misalnya tiba-tiba karena wajahnya tampil kemudian ada yang suka, ya itu kan di luar kuasanya gitu ya. Bukan berarti nggak boleh untuk menampilkan wajah, karena boleh-boleh aja kan, hukumnya mubah-mubah saja gitu menampilkan wajah di video gitu. Di video, di media sosial boleh-boleh aja, apalagi untuk dakwah gitu ya. Begitupun suara ketika yang penting nggak tabaruj, nggak mendayu-dayu, ya nggak tabaruj gitu ya, pakai syar'i. Terus
suara juga yang penting nggak mendesah-desah yang kayak Syahrini kan beda ya. Syahrini kan mendayu-dayu, maksudnya mendesah kayak gitu, sengaja manja-manja. Kalau aku kan kontennya juga nggak yang kayak begitu kan, nggak mendesah kayak Syahrini gitu kan, nggak mendayu-dayu gitu. Apalagi alhamdulillahnya juga sih nggak pernah sama sekali dapat inbox dari laki-laki. Kalau misalnya itu berefek kepada laki-laki jadi terangsang misalnya, terbangkitkan syahwatnya. Alhamdulillah sejauh ini nggak pernah aku dapat inbox dari laki-laki ataupun dapat DM gitu. Bahkan aku cek di Instagram itu rata-rata followersnya adalah perempuan. Rata-rata di Instagram juga kan bisa dilihat insight-nya, itu followersnya rata-rata perempuan, sampai 90%-nya perempuan. Sampai tidur. Iya, itu sih Dede, kasihan tidurin dulu. Iya, alhamdulillahnya nggak pernah gitu, berarti sejauh ini sih aku ngerasanya aman-aman aja gitu. Kalau ngeliat video-video di MMC atau Zoom juga kan pakai suara wanita kan ya. Kayak gitu. Kalau suara aku maksudnya kalau suara biasa juga merdu, berarti aku nggak boleh ngomong juga dong ya. Ya kan memang udah dari sananya begini gitu. Kalau ngomong secara langsung terdengar merdu juga kadang ada nih, aku ngirim VN biasa voice note gitu kan. Jadi apa namanya, malah mereka ngerasanya kayak ngedengerin ini suara penyiar radio. Kayak gitu, padahal aku ngomong biasa aja gitu loh. Padahal ngomong biasa aja, tapi kok kayak ngedenger suara penyiar radio gitu. Maksudnya nggak yang dibuat-buat gitu. Jadi yang aku pahami selama nggak didayu-dayukan, disahkan gitu. Nggak masalah. Tapi wallahu a'lam bishawab ya. Iya, yang penting itu ya catatannya, kalau mau menampakkan wajah jangan tabaruj, yang mau menampilkan suara jangan jangan mendayu-dayu ya. Oke, catat. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada di chat. Oh, ada di chat. Siapa tuh? Mau tanya dong. Nggak ada di room chat. Silahkan yang Mau tanya. Iya, aku baca di room. Ini yang punya suara siapa ya? Mbak Aroh, bukan siapa? Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mahdia, silahkan. Ana mau bertanya. Nanti. Silahkan Mbak, silahkan. Untuk bagaimana caranya supaya postingan kita di Instagram itu menjangkau lebih banyak orang viewers untuk video dakwah itu, untuk pemula misalkan apa ada waktu tertentu untuk posting gitu? Kedengeran nggak Teh? Beratu? Iya. Langsung dijawab apa gimana? Ya silahkan langsung nggak apa-apa Teh, langsung dijawab. Tentang Instagram ya? Iya, Pertama memang yang jadi raja dari semuanya itu tergantung dari konten kita. Kalau konten kita bagus, itu yang poin utama untuk menarik followers sebenarnya, yang suka dengan konten kita, yang sealiran sukanya gitu, yang sama-sama suka. Makanya harus diperhatikan juga kita followers kita tuh, kalau perhatiin dari setiap
Ada backsound lagi. Mic-nya Mbak Lilik ini masih on. Percakapan orang tua. Di mute aja, Bule. Di mute aja. Ya, sudah dibuka lagi. Mangga, lanjut Eka. Silahkan. Pertama konten itu ya, konten itu yang menjadi poin utama sebenarnya gitu ya. Buatlah konten yang memang sesuai dengan passion kita, yang paling. Afwan, Teh, suaranya agak kecil. Oh iya, kenapa ya? Sekarang masih nggak? Udah jelas. Sesuai dengan passion kita juga gitu kan. Kemudian lihat juga respon dari yang nonton video. Kadang kan bisa jadi kita rasa itu bagus, ternyata enggak gitu ya. Makanya butuh juga atau apa sih namanya? Atau kalau baca tulisan jadi hilang. Makanya Jangan dibaca dibaca dulu. Saya yang bacain aja. Saya ya. moderator yang bacain nanti. Iya. Kalau Cikgu Hasni mah ingatannya kuat banget, Masya Allah gitu. Aku mah pelupa parah gitu. Pelupa parah, jadi kadang jangankan nama orang, kayaknya lagi ngomong ada gangguan sedikit jadi lupa. Itu ya, lihat respon dari orang-orang yang nonton juga gitu. Makanya diperhatiin konten apa sih yang memang banyak mereka sukai, dan bisa jadi sebenarnya itu yang paling paling sesuai dengan passion kita gitu. Misalnya kalau di Instagram aku cek, oh kayaknya memang konten-konten tentang, aku juga pernah nyoba nanya gitu di Instastory gitu ya, di story Instagram, konten apa sih yang paling kalian suka gitu. Rata-rata tentang yang motivasi dakwah, tentang perjuangan, pokoknya membangkitkan jiwa juang gitu. Oh, berarti kayaknya memang aku lebih punya passion di sana, walaupun akhirnya di Inspirator Hijrah juga aku nyoba-nyoba kan ya, kayak baca bahas tentang info terupdate juga, bahas tentang sejarah gitu, jadi banyak bahas tentang sejarah juga, kisah-kisah gitu, belajar di akun lain, tapi di akun aku ya lebih banyak memang tentang motivasi dakwah kayak gitu. Kemudian jam-jam itu juga ada sih, makanya ubah dulu deh, jadi pengaturannya Instagramnya jadi akun bisnis. Kalau jadi akun bisnis gratis ya, itu ada kelihatan ya jangkauannya seberapa luas, kemudian juga yang nontonnya banyaknya di jam berapa gitu, itu bakal kelihatan. Kemudian followers kita banyaknya laki-laki atau perempuan dari daerah mana, itu juga mempengaruhi kan. Kayak misalnya kalau yang banyak nonton dari Jakarta, oh berarti mereka kan lebih kalau anak-anak mudanya ya lebih gaul kayak gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi konten kita juga. Jam-jamnya terutama, lihat yang jam orang banyak nonton. Misalnya jam 8 malam gitu ya, jam 9, itu biasanya di setiap akun beda-beda sih. Jadi tergantung dari kebiasaan followers yang kita punya itu diperhatikan. Kemudian dari hashtag. Kalau di Instagram tuh supaya orang di luar followers kita tahu, bisa lihat konten kita, kemudian juga akhirnya kalau suka dia jadi follow, itu juga yang bisa memperluas jangkauan tuh hashtag. Kadang kan banyak juga orang yang ngikutin hashtag tertentu. Mainnya hashtag. Dibuka lagi. Jadi itu ya, cari hashtag. Sebenarnya ada aplikasi khusus, tapi aku nggak punya juga sih. Cari aja misalnya searching hashtag apa, di Instagram tuh ada kan searching hashtag apa. Yang pakai hashtagnya banyak ya pakai itu lah.
Kira-kira apa teh hashtagnya itu yang biasa dipakai Tergantung untuk kontennya tuh apa. dakwah, Tergantung kontennya tuh misalkan apa. konten Dakwahnya ada spesifik lagi kan gitu ya. tentang Nanti remaja. kalau kita ngetik hashtag misalnya dakwah, nanti di sana kan ada pilihannya. Misalnya dakwah remaja itu apa namanya 90.000 dakwah gitu ya, 100.000 gitu misalnya. Iya. Nah, kita ngetik satu kata dakwah aja bakal keluar tuh banyak hashtag yang berkaitan dengan dakwah. Gitu sih. Iya. Jadi tinggal kita milih aja yang sesuai dengan konten kita. Begitu. Ada Baik. Teika, banyak lagi. kayaknya Najwannya ditidurin dulu deh. Nggak Iya, tega makasih, liatnya. Bawa Ya udah, ke ini sementara dulu, dulu ya. ke peraduan. Kasihan itu. Bilang. Buat Bunda Solihah, supaya kondisinya nyaman pada saat narasumber menyampaikan, mungkin bisa di-unmute. Baik, ya, insyaallah tadi pertanyaannya Mbak Mahdiah tadi ya, mungkin bisa terjawab. 24.6, 15 menit lagi. Kira-kira masih ada yang ingin bertanya dari Bunda Tadi Solihah? ada pertanyaannya. Di room chat, Bu. Di room chat itu udah banjir. Ada. Tadi di room chat itu ada Pertanyaannya Teh Emi. Emma. Teh Emma tadi ada ya? Emi itu sebentar. Mana ya? Tadi udah saya juga baca. Gimana nyari Itu inspirasi untuk buat video? Karena kadang suka buntu kalau mau bikin konten untuk buat video. Itu dari Mbak Emi. Terus ada juga yang suara mah nggak bisa dibuat-buat ya kayaknya, ya nggak Teika? Atau emang bisa dibentuk? Nah tadi Teika kita dengar belajar voice over sama di kelas multimedia Ahmad Sudiat. Mungkin kalau kita dulu pernah dengar ini ya, sandiwara, drama kumbara, lalu sahur sepuh, itu yang ada seperti Ferry Fadli itu pengisi suaranya. Lalu ada ibu siapa dulu yang terkenal jadi ibunya. Nah, kira-kira maaf Mbak Mahdia di off-kan dulu mic-nya. Nah, jadi itu pertanyaannya Mbak Desri Astuti sama Mbak Emi. Monggo dijawab Cikgu Ika. Kalau inspirasi, sebenarnya yang paling enak itu dari apa yang sangat kita rasakan gitu ya, yaitu sama aja kayak nulis ya, karena kan kontennya dari tulisan juga ya. Ya udah, yang lain lebih jago nulis sih sebenarnya. Jadi lebih tahu dapat inspirasinya dari mana. Kalau aku sih biasanya dari keresahan apa yang benar-benar kayak semalam misalnya Omnibus Law gitu disahkan, itu kan ngomel-ngomel deh di net WA gitu. Kan kesel banget gitu, resah banget. Biasanya kalau aku ngerasanya bakal mudah dapet feel bukan hanya ketika nulis tapi juga ketika voice over, karena bisa jadi tulisannya udah bagus tapi kalau kita bacain narasinya nggak dapet feel-nya, itu juga jadi nggak bagus videonya gitu, karena intonasi suara juga ngaruh banget sih supaya sampai atau enggaknya gitu ya konten video itu. Makanya kalau yang benar-benar resah gitu ya, itu tuh kalau misalnya sedih kita sampai pengen nangis gitu, kayak misalnya dulu pada saat kasus Rohingya kah gitu ya, itu benar-benar pas geram banget, enak banget deh, pengen ngomong gitu loh. Apalagi kondisi saat ini kita jarang acara offline gitu kan, nggak bisa acara offline, maksudnya enak gitu ngungkapin unek-uneknya lewat video. Makanya ini juga kalau misalnya kebetulan lagi nggak ada inspirasi tulisan, aku nyari deh tulisan orang yang nyalurin gejolak keresahan aku gitu kan. Sebenarnya
nggak harus tulisan sendiri juga ya, tapi lebih baik memang tulisan sendiri. Makanya beberapa kali aku pakai tulisannya Ahmad Fazinuddin tuh ya, yang agak sangar. Waktu itu tuh sebenarnya ada kata-kata sampai apa ya, buzzer resin tuh, tentang buzzer resin. Pokoknya ada satu kata yang dihilangin gara-gara habis banget gitu. Ngeri-ngeri juga. Kasarnya. Saya kasarnya, tapi pas aku bener-bener resah banget dengan itu, kayaknya kok dapat banget juga feel-nya gitu. Wahai buzzer rezim, kalian pasti kalah gitu kan. Ini juga nih tulisan Ahmad Fazinuddin yang tentang DPR mensahkan Omnibus Law ini juga, wah kayaknya pas banget pas lagi resah banget, dan baca tulisan itu kayaknya cepet deh dieksekusi jadi video gitu. Kalau lebih bagusnya sih emang kalau lagi bener-bener punya ide nulis sendiri, enakan tulisan sendiri gitu ya, enakan tulisan sendiri. Tapi bisa jadi juga pakai tulisan orang lain yang kayaknya sesuai banget nih sama keresahan kita gitu. Jadi akhirnya bener-bener enak banget deh luapinnya gitu ya. Jadi amarahnya jadi positif, produktif, dan mendapatkan pahala jadinya gitu kan. Itu sih ya. Ya, langsung aja pertanyaan selanjutnya tentang olah vokal. Olah vokal. Kalau belajar jadi dubber juga, aku belum belajar banyak sih ya. Masih pengen ikut kelas lagi sebenarnya. Kalau belajar jadi dubber, dubber apaan, Mak? Yang suka ngikutin. Dubber tuh kalau yang misalnya film Korea, nah yang ngomong bahasa Indonesianya kan, translatornya. Mendubbing suaranya. Yang mendubbing suaranya kan ngikutin karakter si artis Koreanya itu kan, gitu ya. Karakter suaranya itu kan bisa berubah-berubah. Kalau ngikutin voice over yang lumayan terkenal juga, Mbak Tisa, beliau banyak sih ya iklan, terus juga kartun Disney itu bisa berubah-berubah karakter suaranya gitu. Kalau meranin peran A yang butuh tegas ya bisa suaranya jadi tegas, meranin karakter suara yang kayak anak-anak bisa meranin kayak anak-anak gitu. Tapi aku belum bisa itu kalau kayak begitu. Jadi sebenarnya bisa, maksudnya bisa untuk berubah gitu karakter suaranya. Kayak misalnya aku ngedengerin suara ya Ustadz Ahmad Adiasa yang narator atau voice over di film JKDN kan beliau, itu juga bisa yang rendah banget, dalam banget suaranya itu kan ya, pas di film JKDN juga bisa berubah gitu, bisa beda gitu suaranya. Tapi aku belum bisa sampai kayak begitu sih. Jadi masih belajar. Jadi sebenarnya kalau bicara bisa atau enggak, bisa diolah gitu vokal itu. Tapi kalau misalnya bicara warna suara itu yang memang udah bawaan ya. Warna suara setiap orang berbeda-beda gitu. Makanya ada yang agak cempreng gitu. Ada yang medok. Nyambung pertanyaannya Mbak Yudia tadi. Katanya kalau suara cempreng gimana? Berpotensi nggak untuk jadi ini voice over? Itu bule yang medok-medok. Yang medok-medok itu aku pernah lihat sih, bisa kok. Yang medok itu pas ada orang peruntukannya ya, Jawa. Ibu. Ada peruntukannya. Iya, ada tergantung target pasar juga. Kalau kata Ustadz Ahmad Adiasa, bahkan waktu itu beliau pernah diminta untuk gaya bahasanya harus medok gitu. Kadang dibutuhkan juga itu gaya bahasa medok. Tapi ternyata kok saya jadi ini ya, kok saya jadi kepikiran ini, suruh bule buat iklan sambal. Iya, coba bule tuh. Iklan sambal kan. Iklan sambal modal suara juga aja, bisa. modal suara. Ya, setuju. Bisa pakai. Siapa tuh yang nyaut? Masya Allah. Aduh, Najun bangun lagi. Ini seru nih. Aduh, Ibu muda. Bisa 5 menit ini bule, Masya Allah. Nggak terasa. Iya, Cikgu.
Iya. Dicukupkan itu ya pertanyaannya Mbak siapa tadi? Mbak Yudia, kemudian ada pertanyaannya Mbak Sri Astuti tadi ya yang tentang olah vokal. Terus terakhir nanti nih pertanyaannya Mbak Ira ya yang bagaimana caranya bisa betah belajar buat video ya secara ya aplikasi video itu perintilannya banyak. Ya silahkan dijawab Mbak Ika. Pertanyaan terakhir ini ya. Kita dibatasi waktu soalnya. Silahkan. Pertama harus tahu dulu strong why-nya kenapa sih harus bikin video, bukan cuma sekedar biar keren aja gitu kan ya, tapi bagaimana ini bisa akhirnya berkontribusi untuk dakwah gitu dan punya peran besar untuk menyebarluaskan Islam juga. Kemudian yang kedua, pilih karena tiap orang beda-beda karakternya. Ada yang misalnya lebih suka kain master, kalau aku yang orang yang nggak suka ribet aku pilih aplikasi yang paling mudah deh gitu. Kemudian pilih juga gaya video yang paling mudah gitu. Kalau sekarang aku jadi lebih senang bikin video yang dari satu gambar karena lebih ringkas waktunya. Jadi kalau video yang visualisasinya banyak gitu ya, terdiri dari banyak video, itu aku serahin aja deh ke anak-anak muda. Itu bisa jadi sampai begadang bikinnya. Aduh ampun. Iya, karena ngumpulin bahannya aja, ya Allah, ngumpulin bahannya aja kan lama gitu ya. Gambarnya, videonya kan. Sesuai. Aduh. Gambar sama videonya gitu kan. Nah, itu bisa disiasati kalau kita sibuk gitu. Ya, kita tetap bisa berkarya loh dengan sesuaikan aja dengan kapasitas kita. Makanya aku jadi lebih senang yang video dari satu gambar karena lebih gampang. Lebih simple aja kan cuman nyari satu gambar, atau cuman kalau desain sendiri desain satu gambar doang gitu ya. Atau bisa minta bikinin desain ke orang juga misalnya. Kayak gitu. Jadi satu gambar bentar, bisa disambil ngurus anak juga beres gitu. Jadi deh. Jadi gitu. Yang penting udah rekaman suara tuh udah, kalau udah rekaman suara kayaknya udah cepet aja sih kalau udah ada inspirasi gambarnya gitu. Cepet kok lama-lama. Apalagi kayak di InShot dulu mah waktu awal-awal InShot tuh nggak bisa copy paste. Makanya aku masih senang banget sama InShot gitu ya. Padahal KineMaster lebih lengkap karena InShot update terus gitu. Sekarang bisa kopas gitu ya, jadi lebih memudahkan lagi. Yang dulunya awal-awal aku belajar InShot banget itu dulu itu nggak ada warna-warni teksnya, nggak ada bayangan, nggak ada bingkai buat teksnya gitu kan. Biasa banget dulu. Tapi KineMaster bisa pakai green screen, iya memang kelebihan KineMaster yaitu green screen gitu. Makanya sesuaikan dengan karakter kita sih sebenarnya. Tadi tiap orang tuh beda-beda. Ada yang memang lebih nyamannya pakai KineMaster, ya nggak masalah pakai KineMaster gitu. Ada yang ya aku lebih suka yang simple, lebih cepat beres gitu. Pakai InShot ya udah pakai InShot aja. Terus ternyata yang video dari satu gambar juga, ya itu tadi di Instagram aku sekarang followersnya baru 3.500-an sih ya, tapi maksudnya kerasa peningkatannya gitu. Kerasa peningkatannya apa gitu kabar kan. kita. Masya Allah. Kerasa peningkatannya yang tadinya misalnya aku perhatiin, aku evaluasi kayak misalnya sebenarnya untuk melihat adanya like, share dan komen itu bukan berarti kita mikirin itu tuh mikirin pujian dari manusia, bukan sih sebenarnya. Tapi kalau aku lebih ngelihat dulu yang like berapa, sekarang yang like berapa, itu dari sisi penyebaran konten ini sudah sejauh mana gitu. Kalau ternyata aku capek-capek bikin video yang like sedikit, berarti kan penyebarannya sedikit. Atau yang sukanya sedikit, berarti harus evaluasi dong gitu ya. Konten saya jangan-jangan nggak disukain sama umat gitu. Kalau nggak disukain sama umat, karena memang narasinya kurang ngena misalnya ke mereka, kan ini juga jadi bahan evaluasi. Makanya untuk salah satu untuk mengukur aja, kalau aku mengukur ini tuh udah jangkauannya luas atau enggak, ya dari like, share, dan komen kayak gitu. Makanya pas mulai rutin di IG itu ya minimal rata-rata yang like itu 300-an ke atas gitu ya. 300-an ke atas rata-rata. Iya. Ya, cocok buat yang sibuk. Aduh, anakku bangun lagi kan. Bentar ya. Dibawa aja ke sini, Masya Allah.
penuh dengan drama. Soalnya lagi nggak ada Kayaknya waktunya sudah nggak ada memang ini ya. bapaknya. Iya, udah habis juga waktunya. Bagi yang medok jangan berkecil hati. Kalau lihat di TikTok atau YouTube belajar Inggris. Tapi yang medok juga bisa Kemarin nggak itu medok kok ngomongnya. bisa. Kemarin itu saya ceritanya punya puisi lalu sama Kakak Indah dihadiahi video. Ya, coba aja baca puisi sendiri. Najwan, Iya. terbangun dia. Baik, Cegu silahkan. Iya, Masya Allah ya. Jadi seru banget ya obrolan kita malam hari ini. Jadi satu warna yang lain lagi ya. Jadi kita di sini mencoba merangkul ya. Jadi semua elemen buat teman-teman yang dari kemarin-kemarin ya nonton Meet the Glasses kemudian merasa aduh bukan saya banget ini menulis. Nah, ini ada satu wasilah ya. Jadi kali-kali suka ini ya buat apa konten ya, ngutak-ngatik aplikasi. Ada apa? Ada satu wasilah yang bisa kita maksimalkan. Nah, kalau dari menulis nggak suka, kemudian bukan nggak suka sih, nggak bisa ya, atau belum mau mengoptimalkan, kemudian dari konten juga merasa agak susah untuk perintilan aplikasi dan lain sebagainya, ya mungkin tetap bisa ini ya, tetap bisa mengeksplor titik-titik lain ya untuk dijadikan wasilah untuk berkontribusi di dalam dakwah. Yang penting kita nggak diam, jadi ada yang bisa dilakukan. Ya karena tadi Mbak Ika jawabnya di jeda sama nangisnya Ade Najwan. Kita kasih satu kali kesempatan ya buat closing statement singkat, padat dan jelas. Silahkan Mbak Ika. Ya pesan-pesannya nih buat emak-emak. Pesan-pesannya apa ya? Sebenarnya kalau kita mau peka sama potensi yang sudah Allah berikan, banyak banget yang bisa kita gali untuk dakwah, untuk sebenarnya kebaikan kita, memperjuangkan kebaikan kita di akhirat kelak juga kan ya, gitu, ketika bisa tahu setiap lini potensi kita itu bisa dimanfaatkan untuk amal soleh, untuk menjaring pahala jariah gitu, maka optimalkan itu gitu. Kalaupun ada satu yang terkendala, ya kalau dorongannya adalah dorongan keimanan kepada Allah, insya Allah akan lebih mudah dan menjadi lebih menyenangkan gitu. Kalau semuanya berlandaskan karena keimanan kepada Allah, jadi apapun yang kita lakukan jadi nggak kerasa beban kan, jadi kerasa menyenangkan, bahkan rasanya jadi ngerasa bersalah gitu kalau nggak berkarya gitu. Nggak berkarya untuk umat kayak gitu sih. Jadi semuanya bisa insya Allah gitu ya. Kayak tadi aku yang nggak punya basic latar belakang pendidikan, nggak suka juga dasarnya gitu. Karena aku belajar banget ketika bertemu dengan jalan dakwah, aku ngerasa banget semua yang menjadi kelemahan aku gitu, itu bisa berubah karena dorongan akidah. Berubah yang tadinya aku rasa kelemahan menjadi kelebihan. Kayak misalnya tadi dibilang kok nggak bisa berhenti ngomong, padahal dulu ya Allah paling susah banget untuk bicara di depan umum. Bener-bener tipe yang minder, pemalu, grogi, nggak bisa tampil di depan umum gitu. Tapi dari situ aku belajar ketika kenal dakwah ya semuanya bisa berubah karena tahu gitu bahwa ngomong itu menjadi wasilah kita untuk dakwah, wasilah utama. Maka akhirnya bisa kok untuk ngomong, dan dari situ sih, dari pengalaman bisa bicara di depan umum, akhirnya aku juga jadi punya keyakinan yang besar bahwa sebenarnya apapun yang kita inginkan gitu ya, yang kita pengen pelajari itu pasti bisa kita taklukkan gitu ya, ketika dorongannya adalah keimanan kepada Allah. Jadi semangat semuanya yang belum belajar untuk terus belajar mengoptimalkan semua potensi yang kita punya.
Gitu. Iya, Masya Allah. Kalau mic-nya dibuka ini pada applause ya, standing applause, Masya Allah. Iya, itu tadi ya, wejangan ya, sharing ya dari Mbak Ika. Jadi beliau ini di usianya yang muda ya, karyanya sudah banyak ya, Masya Allah. Kemudian yang paling saya suka nih ya dari Mbak Ika itu beliau low profile. Iya, jadi mudah-mudahan ya bisa menjadi salah satu role model ini ya buat para emak-emak ya yang menganggap aduh ini banyak anak ya, sibuk, banyak aktivitas dan sebagainya ya. Silahkan digali ya, mana tahu ya kita ternyata potensinya ada di konten kreator. Makanya malam hari ini ya Meet the Glasses menghadirkan tema ya yang demikian, jadi mengajak kita untuk berlomba-lomba ya untuk menjadi pelopor konten kreator dakwah. Ya, segitu dulu mungkin ya bincang-bincang kita malam hari ini ya di waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur sudah masuk malam ya, malam banget. Terima kasih untuk teman-teman ya. Tadi paling banyak kayaknya ada 60-an, 70-an orang ya. Jadi terima kasih banyak untuk emak-emak ya, para gadis-gadis ya. Yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini ya, sudah mau duduk manis di depan kamera ya, mendengarkan cuap-cuap kami bertiga ya, beserta dengan yang lainnya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, kemudian mohon maaf atas segala kekurangan ya, namanya juga talk show ala-ala. Ya, jadi kalau sekiranya ada kebaikan yang bisa diambil, alhamdulillah ya, yang salah-salahnya silakan ditinggalkan, karena itu murni kesalahan dari kami ya, namanya juga manusia, mohon dimaafkan. Itu saja mungkin ya yang bisa dibagi malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi untuk di pekan depan dengan narasumber yang obrolan yang lebih kece, dan tentunya masih di Meet the Glasses bersama saya dan Bule Didi. Saya tutup ya agenda kita malam hari ini dengan ucapan, aduh skill penyiar radio saya keluar ini Bule. Astagfirullah. Ya, saya tutup ya agendanya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.